Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Adapun nama-nama dari kelompok kami. Jadi, kami di sini akan menjelaskan tentang apa itu figure ground dan linkage. Jadi, untuk figure ground itu sendiri, kami mengambil 3 kawasan. Yang pertama itu Pakuan City yang ada di Surabaya, yang kedua Bayangkara yang ada di Samarinda, yang ketiga Kota Malang. Selanjutnya untuk pembahasan linkage, kami mengambil di kawasan Kota Manado. Untuk linkage itu sendiri terbagi atas 3. Yang pertama linkage visual, yang kedua linkage struktural, dan linkage kolektif. Selanjutnya kami mulai dari teori figure ground. Teori figure ground dipahami dari kota sebagai hubungan tekstural antara bentuk yang dibangun dan ruang terbuka, merupakan analisis yang sangat baik untuk mengidentifikasikan sebuah tekstur dan pola-pola sebuah tata ruang perkotaan, serta mengidentifikasikan masalah keteraturan perkotaan. Pendekatan figure ground adalah suatu bentuk usaha memanipulasi atau mengolah pola existing figure ground dengan cara penambahan, pengurangan, dan pengubahan pola geometris, dan juga merupakan bentuk analisa hubungan antara massa bangunan dengan ruang terbuka. Figure ground berisi tentang lahan terbangun atau urban solid dan lahan terbuka urban void. Jadi kita membahas tentang urban solid. Urban solid ini terbagi atas 3 tipe. Yang pertama massa bangunan monumen, yang kedua persilahan blok hunian yang ditonjolkan, yang ketiga adgas berupa bangunan. Lanjut ke urban void. Urban void itu mempunyai 5 tipe, terdiri atas yang pertama, ruang terbuka berupa pekarangan yang bersifat transisi antara publik dan privat. Yang kedua, ruang terbuka di dalam atau dikelilingi massa bangunan yang bersifat semi privat sampai privat. Jaringan utama, yang ketiga, jaringan utama jalan dan lapangan bersifat publik karena mewadahi aktivitas publik berskala kota. Yang keempat, area parkir publik bisa berupa taman parkir sebagai nodes yang berfungsi preservasi kawasan hijau. Yang kelima, sistem ruang terbuka yang berupa linier dan kurva linier. Tipe ini berupa daerah aliran sungai, danau, dan semua yang alami dan massa. 3 prinsip open space dalam fokus kota. Yang pertama, open space adalah ruang terbuka yang lebih berarti pada sesuatu yang kosong saja. Yang kedua, open space dibentuk secara organis atau teknis oleh benda-benda yang membatasinya. Yang ketiga, open space dapat dilihat dari aspek fungsional, public space, dan semi-public space. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok kami figure groundnya yang pertama itu adalah Pakuan City. Jadi pola tekstur yang dimiliki oleh kawasan Pakuan City dapat terlihat secara skala makro kecil, dikarenakan karena analisa yang dilakukan hanya fokus dalam suatu kawasan saja, yaitu kawasan Pakuan City. Pola tekstur yang dimiliki oleh kawasan Pakuan City dapat terlihat secara skala makro kecil. Gambar figure ground yang terlihat bahwa kawasan ini bersifat heterogen, di mana dalam pola tatanan yang digunakan terdapat beberapa bentuk massa yang dimiliki bentukan yang berbeda dan saling berbenturan. Selain sifat terhadap bentuk heterogen yang dimiliki oleh kawasan Pakuan City, terdapat pula sifat yang melekat pada perumahan real estate yang tercerminkan dalam kawasan ini. Sifat figur yang figuratif ini dapat terlihat dari bentuk massa yang jelas, dengan rancangan akan ruang terbuka yang merupakan sisa dari berbagai bangunan. Penggunaan pola tatanan yang seperti ini dikarenakan kawasan Pakuan City merupakan kawasan perumahan yang tentu mengutamakan banyak massa sebagai massa hunian, dan ruang terbuka yang ada merupakan sisa lahan dan bangunan-bangunan yang ada. Pola dan unit kawasan. Selain dilihat dari segi figure ground terhadap kawasan, analisa akan pola tekstur kota yang dilakukan
Dalam melakukan analisa terhadap pola tekstur kota, perlu diperhatikan akan tingkat keteraturan, tingkat keseimbangan, dan tingkat kepadatan antar massa dan ruang dalam kawasan ini. Ya, gambar tersebut sebagai tatanan massanya dapat diketahui bahwa tingkat keteraturan yang dimiliki cukup baik. Keteraturan massa yang cukup baik ini dapat tercipta oleh penataan massa yang digolongkan sesuai dengan jenis dan fungsi bangunannya. Selain itu juga karena faktor penataan massa yang disesuaikan oleh bentuk jalan primer dalam kawasan tersebut. Oleh karenanya arah hadap massa-massa yang ada dapat tertata secara rapi dan tidak mengalami benturan garis jalannya. Sementara untuk tingkat kepadatan dan tingkat keseimbangan dalam kawasan Pakuan City tidak begitu terbagi secara rata. Dengan memiliki 4 bagian lahan utama, antar lahan tersebut memiliki luas lahan yang berbeda antar satu dengan yang lainnya. Dengan 3 parameter yang dimiliki akan mempengaruhi penataan terhadap kawasan sebagai sebuah unit. Blok yang terdapat dalam kawasan Pakuan City merupakan sebuah blok tunggal yang dominan dengan blok medan yang terdapat pada area depan kawasan. Tatanan pada blok medan menggunakan pola membentuk deretan secara terkulai. Yang kemudian lahan depan dari blok medan tersebut difungsikan sebagai hunian atau blok tunggal. Blok tunggal ini pada lahan memiliki tatanan yang mengikuti pola jalan primer, sehingga tercipta keserasian antar blok tunggal dengan lingkungannya. Tetapi pada beberapa bagian lahan terdapat variasi sudut sebagai pembatas blok tunggal dengan bentuk pola jalan yang tegak tetapi bentuk blok tunggalnya yang menyudut. Tatanan pola antar blok tunggal dan blok medan dalam kawasan ini memiliki sifat cluster. Tiap golongan massa dibagi dalam beberapa lahan dan dalam tiap lahan tersebut terdapat beberapa massa bangunan. Ruang terbuka yang memusat berfungsi sebagai pembagilat antar lahan bangunan Pakuan City. Bentuk ruang terbuka tersebut menggunakan bentuk yang menyiku. Ruang terbuka ini dikelilingi oleh massa bangunan maupun pepohonan, sehingga ruang terbuka tersebut terkesan memusat dan terkesan sebagai point of view jalan primer kawasan. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, wilayah figur ground kedua, yaitu pada wilayah Bayangkara yang terletak di kota Samarinda. Figur ground merupakan teori yang digunakan untuk mengetahui tekstur dan pola tata ruang perkotaan, serta digunakan untuk mengidentifikasi masalah keteraturan massa atau ruang perkotaan sesuai kaidah estetika. Cara kerja figur ground sebenarnya hanya memerlukan gambar existing massa yang ada pada ruang perkotaan, sehingga kita dapat melihat pola yang terbentuk dari serumpun massa bangunan yang ada. Teori figur ground terdapat 2 komponen utama, yaitu solid dan void. Yang dimaksud solid adalah figur atau blok-blok dari massa bangunan, sedangkan void adalah bangunan atau ruang luar yang terbentuk di antara blok-blok tersebut. Adapun manfaatnya yaitu membantu menangani masalah ketepatan atau konsistensi dan perubahan atau change dalam perencangan kota, serta menentukan pedoman dasar dalam merancang kota yang konkret sesuai tekstur konteksnya. Pada figur ground, objek ruang kota yang dipakai yaitu kawasan Jalan Bayangkara, Kota Samarinda. Dapat diidentifikasi bahwa kawasan tersebut memiliki pola figur ground heterogen karena rumpunan massa bangunan yang ada berbagai macam jenis, bentuk dan jaraknya yang jarang-jarang, serta elemen solidnya yaitu blok yang mendefinisi sisi karena massa bangunan menumpuk pada sisi jalan dan terus mengerumpun di sisi kanan dan kiri jalan. Elemen voidnya yaitu sistem tertutup
yang sentral dikarenakan ruang terbukanya cenderung terurai dengan akses satu jalur yang dijadikan sentral. Dengan pola tekstur kota diagramatis bisa diidentifikasikan bahwa pola teksturnya aksial yang bercirikan tiap masa bangunan yang berseberangan jalan memiliki jarak yang sama atau seimbang. Sistem pola jalan pada gambar ini adalah sistem pola jalan tidak teratur. Bentuk jalan yang agak melengkung dan adanya perbedaan pola serta ukuran jalan menyebabkan ketidakteraturan jalan. Hal ini terjadi pula pada bentuk rumah yang tidak teratur antara satu dan lainnya yang disebabkan oleh faktor topografi existingnya, seperti yang kita lihat pada gambar di atas ini. Oke, kita lanjut pada bagian ketiga, yaitu figure ground pada Kota Malang. Di Kota Malang sendiri terdapat morfologi kota dengan menggunakan analisa bentuk kota. Setelah tahun 1980-an terjadi perluasan kota di seluruh Indonesia. Pada umumnya, kota-kota di Jawa pada khususnya hal ini disebabkan karena membaiknya iklim perekonomian yang mengakibatkan banyaknya investasi asing yang menanamkan modal pada industri menengah dan kecil di pinggiran kota-kota seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Kota Malang. Proses perkembangan dan urbanisasi pada kota-kota di Pulau Jawa setelah tahun 1980-an ditandai dengan adanya rekonstruksi internal. Salah satunya adalah ciri adalah terjadinya proses pergeseran pusat kota dari pusat manufaktur terjadi pada pusat kegiatan jasa dan keuangan. Kegiatan manufaktur bergeser ke pinggiran kota secara spesifik. Rekonstruksi tersebut ditandai dengan adanya perubahan penggunaan lahan secara besar-besaran yang disebabkan karena munculnya lokasi-lokasi industri di tepi kota, kemudian disusul dengan munculnya daerah-daerah perumahan baru. Kota-kota besar di Jawa seperti Jakarta dan Surabaya telah tumbuh menjadi mega urban, yakni satu perkembangan wilayah kota yang diidentifikasi seperti pola morfologi kota, seperti pada gambar di bawah ini. Dalam peta tersebut dapat dianalisa dari bentuk-bentuk kota. Kota Malang memiliki bentuk yang kompak tidak berpola. Dikatakan kompak tidak berpola karena memiliki pola-pola ruang yang padat dan kompak. Selain itu, jalan tidak membentuk pola sehingga dikatakan tidak berpola. Faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk kota Malang adalah faktor geografis, transportasi, sosial, dan ekonomi dan regulasi. Selanjutnya pembahasan mengenai linkage. Kelompok kami mengambil wilayah studi di Kota Manado, tepatnya di kawasan koridor kantor wali kota dan kantor gubernur. Yang pertama pembahasan mengenai linkage visual yang terdiri dari pertama pola persebaran pohon, kedua jalan, ketiga pedestrian. Kemudian yang pertama pola persebaran pohon terbagi kembali, yaitu pertama koridor jalan Lumimut. Jadi, pola persebaran pohon yang terdapat di sepanjang segmen koridor jalan Lumimut tumbuh pada kiri dan kanan jalan. Deretan pohon ini berfungsi sebagai jalur hijau yang membentuk pola hubungan secara visual, dengan visualisasi massa tertangkap secara dua dimensi, seperti gambar di atas. Hasil analisis menunjukkan bahwa persebaran titik pohon terlihat lebih dominan pada area lapang Sparta Tikala bila dibandingkan dengan koridor lainnya. Selain itu, terdapat dua pola hubungan elemen linkage visual, yaitu pola koridor dan irama. Pola koridor terbentuk oleh dua deretan massa pohon yang tumbuh pada kiri dan kanan jalan, sehingga membentuk ruang di tengah berupa jalan. Sedangkan pola dengan bentuk irama terbentuk oleh massa pohon yang bervariasi baik jenis,
ukuran, dan bentuk dengan ruang-ruang di sekitarnya. Yang kedua, koridor Jalan 14 Februari. Teman-teman dapat melihat dari gambar di atas. Jadi, hasil analisis menunjukkan bahwa pola persebaran pohon yang terdapat di sepanjang segmen koridor Jalan 14 Februari tumbuh pada kiri dan kanan jalan dengan visualisasi tertangkap secara dua dimensi, seperti terlihat pada gambar di atas. Hasil analisis ini menyebutkan bahwa persebaran titik pohon hanya terdapat pada koridor dan memiliki satu pola hubungan elemen linkage visual, yaitu pola koridor. Pola ini terbentuk berdasarkan dua deretan massa pohon yang tumbuh pada kiri dan kanan jalan dan terbentuk ruang di tengah berupa jalan. Pola tersebut berhubung langsung dengan koridor. Berikutnya, mengenai Jalan CH Taulu. Pola persebaran pohon yang terdapat di sepanjang segmen koridor Jalan CH Taulu tumbuh pada kiri dan kanan jalan yang membentuk pola hubungan secara visual dengan visualisasi tertangkap secara dua dimensi yang terlihat masanya seperti pada gambar di atas. Jadi, hasil analisis menunjukkan bahwa persebaran titik pohon hanya terdapat pada koridornya serta memiliki satu pola hubungan elemen linkage visual, yaitu pola koridor. Pola ini terbentuk oleh dua deretan massa pohon yang tumbuh pada kiri dan kanan jalan, membentuk ruang di tengah berupa jalan. Kemudian yang ketiga, koridor Jalan 17 Agustus. Pola persebaran pohon yang terdapat sepanjang segmen koridor Jalan 17 Agustus tumbuh pada kiri dan kanan jalan, berfungsi sebagai jalur hijau yang membentuk pola hubungan secara visual yang terlihat masanya secara dua dimensi. Pada koridor ini lebih besar bila dibandingkan dengan koridor lainnya, serta pola penghubung membentuk pola sisi dan koridor seperti pada gambar di atas. Jadi, hasil analisis menunjukkan bahwa persebaran titik pohon terlihat lebih dominan pada area kantor BNN sampai di depan kantor gubernur Provinsi Sulawesi Utara. Oleh karena itu, pola hubungan elemen linkage visual membentuk pola sisi karena terdapat tiga susunan massa pohon yang secara visual membentuk hubungan. Secara visualisasi, titik-titik pohon berada di kiri jalan, tengah jalan, dan kanan jalan. Selanjutnya, pola persebaran titik pohon yang tidak dominan berbatasan langsung dengan segmen koridor Jalan CH Taulu sampai di depan kantor BNN Provinsi Sulawesi Utara dengan pola hubungan elemen linkage visual membentuk pola koridor, atau terbentuk oleh dua deretan massa pohon yang tumbuh pada kiri dan kanan jalan yang membentuk ruang di tengah berupa jalan. Lanjut, linkage visual kedua, yaitu jalan. Jalan sebagai sarana mobilisasi yang menghubungkan kawasan kantor Wali Kota Manado dan kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Utara. Jalan yang dilalui seperti Jalan Lumimut, 14 Februari, CH Taulu, dan Jalan 17 Agustus. Selain itu, jalan tersebut merupakan akses pergerakan transportasi perkotaan yang berpengaruh pada aksesibilitas di dalamnya, seperti contoh pada jam-jam tertentu, seperti jam kerja atau jam pulang kerja. Pemanfaatan jalan yang meningkat dan terkesan macet. Sedangkan pada malam hari atau pada hari libur, kondisi jalan terlihat sepi. Akan tetapi, pada jalan tersebutlah pola hubungan secara visual terbentuk dan secara visualisasi terlihat masanya secara dua dimensi dan merupakan elemen linkage visual dengan pola penghubung yang membentuk pola garis dan koridor. Pembentukan pola tersebut didasari pada kondisi yang ada pada saat ini seperti gambar di atas. Jadi, hasil analisis menunjukkan bahwa pola hubungan elemen linkage visual
yang terbentuk dari kedua kawasan, yaitu pola, garis, dan koridor. Pola yang terbentuk garis diartikan sebagai massa jalan yang dilihat secara visualisasi atau dua dimensi, terlihat dibatasi oleh deretan massa bangunan yang berada pada sisi kiri dan sisi kanan jalan, dan hanya membentuk satu massa jalan yang terlihat. Sedangkan pola dengan bentuk koridor diartikan sebagai massa jalan yang terlihat secara visualisasi atau dua dimensi. Terdapat dua deretan massa jalan yang terbentuk dan dibatasi oleh bangunan pada sisi kiri, kanan, dan pembatas jalan berupa taman jalan. Kemudian selanjutnya, linkage visual yang membahas mengenai pedestrian. Pedestrian atau trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan di antara fasilitas-fasilitas lainnya. Selain itu, peruntukan bagi pejalan kaki dalam penerapan harus berdasarkan pada standar perancang jalur pedestrian yang berkaitan antara penyediaan fasilitas ruang luar, dalam hal ini trotoar, dengan masyarakat sebagai pengguna, tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Umumnya, bentuk jalan pejalan kaki sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki. Tetapi pada kenyataannya tidak dengan kondisi yang terdapat di sepanjang koridor kawasan kantor wali kota Manado dan kawasan kantor gubernur. Akan tetapi sebagai bagian dari elemen linkage visual yang menghubungkan kedua kawasan tersebut, terdapat pola hubungan secara dua dimensi seperti pada gambar di atas. Jadi, hasil analisis menunjukkan bahwa garis semu pedestrian yang terbentuk berdasarkan hasil tracking GPS yang terbentuk garis pedestrian pada peta. Sebagai sistem penghubung elemen linkage visual, pedestrian dengan pola penghubung membentuk koridor atau terdapat dua deretan massa pedestrian yang berada di sisi kiri dan sisi kanan. Jalan yang dibatasi oleh ruang berupa jalan. Bentuk garis semu pedestrian yang terkesan tidak berhubungan ditandai dengan ketersediaan dari pedestrian itu sendiri, serta sebagai penanda terdapat jalan yang membatasi hubungan tersebut. Selanjutnya adalah analisis elemen linkage struktural. Analisis elemen linkage struktural terdiri atas 3, elemen tambahan, elemen sambungan, dan elemen tembusan. Elemen linkage struktural yang terbentuk di sepanjang koridor dari kedua kawasan elemen didasari oleh peta land use mix dan peta figure ground sehingga bentuk struktur dapat teridentifikasi seperti gambar berikut. Gambar 10. Hasil analisis menunjukkan bahwa kolase yang tercipta berdasarkan susunan secara struktural seperti struktur area, bentuk kawasan, wujud kawasan, dan fungsi. Selain itu dapat mewakili segmen dari masing-masing koridor, dapat memprioritaskan sebuah objek berbentuk kolase yang terhubung dari kedua kawasan tersebut, seperti 1. Kolase massa bangunan di area kantor wali kota Manado. 2. Kolase massa bangunan di area rumah dinas provinsi Sulawesi Utara. 3. Kolase massa bangunan di area perumahan dinas Direktorat Jenderal Pajak Walet Temboan, dan kolase massa bangunan di area kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Utara. Kolase massa bangunan kantor wali kota Manado berfungsi sebagai koordinator dan stabilitator pada segmen koridor Jalan Lumimuut. Kolase massa bangunan di area Rumah Dinas Provinsi Sulawesi Utara sebagai koridor dan stabilitator pada segmen koridor Jalan CH Taulu. Selanjutnya pada Jalan 17 Agustus terdapat 2 kolase yang terbentuk, yaitu Perumahan Dinas Direktorat Jenderal Pajak Walet Temboan dan kolase massa bangunan di area kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Utara
karena terkoordinator dan menjadi stabilisator pada segmen koridor Jalan 17 Agustus. Terima kasih. Selanjutnya kita ke poin yang keenam, yaitu analisis elemen linked kolektif. Hasil analisis menunjukkan bahwa elemen linked kolektif sepanjang koridor kedua kawasan dengan bentuk kolektif yang ditentukan berdasarkan wujud hubungan yang tampak dari elemen linked visual dan elemen linked struktural, sehingga bentuk kolektif dapat digambarkan secara spasial. Selanjutnya, hasil analisis menunjukkan bahwa linked kolektif dari kedua kawasan. Yang pertama, segmen koridor Jalan Lumi Muut. Bentuk kolektif yang terlihat hubungannya secara spasial terbentuk oleh blok komersial, residensial over retail, hotel, publik institusional, dan residensial dengan bentuk dari elemen linked kolektif, yaitu group form dan compositional form. Secara spasial, elemen dengan bentuk group form adalah susunan blok masa bangunan yang terlihat beragam menjadi satu kesatuan yang lebih besar dengan mengakumulasikan tambahan struktur ruang terbuka di dalamnya. Blok dengan bentuk group form berada di area kawasan kantor wali kota Manado, sedangkan keseluruhan blok spasial lainnya membentuk compositional form atau blok masa bangunan terlihat berdiri secara sendiri-sendiri. Yang kedua, segmen koridor Jalan 14 Februari. Bentuk kolektif yang terlihat hubungannya secara spasial terbentuk oleh blok komersial, residensial over retail, dan residensial dengan bentuk berdasarkan elemen linked kolektif adalah compositional form. Secara spasial, elemen dengan bentuk compositional form adalah susunan blok masa bangunan terlihat berdiri secara sendiri-sendiri. Yang ketiga, segmen koridor Jalan CH Taulu. Bentuk kolektif yang terlihat hubungannya secara spasial terbentuk oleh blok komersial, publik institusional, dan residensial dengan bentuk dari elemen linked kolektif, yaitu group form dan compositional form. Secara spasial, elemen dengan bentuk group form adalah susunan blok masa bangunan yang terlihat beragam menjadi satu kesatuan yang lebih besar dengan mengakumulasikan tambahan struktur ruang terbuka di dalamnya. Blok dengan bentuk group form berada di area kawasan kantor Dharma Wanita Provinsi Sulawesi Utara, sedangkan keseluruhan blok spasial lainnya membentuk compositional form atau blok masa bangunan terlihat berdiri secara sendiri-sendiri atau individual. Yang keempat, segmen koridor Jalan 17 Agustus. Bentuk kolektif yang terlihat hubungannya secara spasial terbentuk oleh blok komersial, residensial over retail, hotel, publik institusional, dan residensial dengan bentuk dari elemen linked kolektif, yaitu group form dan compositional form. Secara spasial, elemen dengan bentuk group form adalah susunan blok masa bangunan yang beragam menjadi satu kesatuan yang lebih besar dengan mengakumulasikan tambahan struktur ruang terbuka di dalamnya. Blok dengan bentuk group form berada di area kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Utara sampai ke kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan keseluruhan blok spasial lainnya membentuk compositional form atau blok masa bangunan terlihat berdiri secara sendiri-sendiri atau individual.